Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program mengenal dan mencintai keluarga Nabi, di mana insyaallah kita akan menelusuri bagaimana perihidup atau kehidupan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara personal dalam lingkaran keluarga, dan kita belajar dari mereka bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba Allah, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan pembahasan atau kajian kita dalam program mengenal dan mencintai keluarga Nabi. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang menantu-menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah kita bahas berdasarkan buku yang ditulis oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Haidar Alsi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kan punya dianugerahkan empat orang putri atau anak perempuan. Yang pertama adalah Sayyidah Zainab, kemudian yang kedua adalah Sayyidah Ruqayyah, kemudian yang ketiga Sayyidah Ummu Kulsum, dan yang keempat yang bontot yang bungsu adalah Sayyidah Fatimah. Nah, jadi beliau punya 4 orang putri. 3 diantaranya wafat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi Rasulullah yang mengurus jenazah mereka sesuai dengan syariat Islam. Dan 1 orang putri yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah Zahra, yang wafat ada yang menyebutkan 6 bulan, 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah tentu karena keempat putrinya ini lahir lalu kemudian tumbuh menjadi wanita-wanita, menjadi wanita dewasa, maka sebagai konsekuensinya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sunnahnya seorang manusia, sunnatullahnya seorang manusia punya hubungan kekerabatan karena pernikahan. Dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki menantu. Nah dari keempat putrinya ini
di dalam riwayat ya sebagaimana yang sudah kita baca ya, sudah saya ungkapkan di episode sebelumnya. Dari keempat orang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, Rasulullah kemudian dicatat ya memiliki memiliki 4 orang menantu, 5 ya. 5 orang menantu. Jadi ada 5 orang yang pernah tercatat pernah menjadi menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 orangnya mengingkari ya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tetap dalam kemusyrikan. Yang 3 orangnya ini menjadi Muslim, ya menjadi Muslim, bahkan menjadi sahabat ternama dan pejuang yang utama di dalam Islam. Yang pertama ya adalah suami dari Sayyidah Zainab, yaitu Abul Ash bin Rubai Laqit. Abul Ash bin Rubai Laqit. Abul Ash ini merupakan menantu Rasulullah SAW yang perjalanannya cukup unik ya, karena pada awal-awalnya beliau menolak dakwah Rasulullah SAW, tetapi ya, karena kesabaran Sayyidah Zainab ya, dan ketulusannya mencintai sang suami, pada akhirnya kemudian Abil Ash bin Rubai ini akhirnya menjadi seorang Muslim. Kemudian ada 2 orang menantu Rasulullah SAW ya setelah Abul Ash ini adalah Utbah ya bin Abu Lahab dan Utaibah bin Abu Lahab. Nah, jadi ini masih keponakannya Rasulullah SAW dari paman beliau, yaitu Abu Lahab. Sepupu ya jatuhnya. Nah, sepupu ya, masih sepupunya Rasulullah SAW. Dan keduanya yang menikahi Sayyidah Ummu Kulsum dan Sayyidah Ruqayyah. Tetapi kemudian karena Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, maka kemudian kedua anak Abu Lahab ini ya, atas dorongan ya dari bapaknya ya, Abu Lahab ya, kemudian menceraikan ya, istri mereka masing-masing. Jadi kemudian Sayyidah Ummu Kulsum dan Sayyidah Ruqayyah harus menjadi janda. Dan keduanya ya, Utbah dan Utaibah ini ya, tetap di dalam kekafiran. Ya, mengikuti jejak bapaknya ya, mengikuti jejak ayahanda mereka, bapak keduanya. Lalu kemudian yang keempat ada Sayyidina Utsman bin Affan ya, yang kemudian mempersunting ya, 2 orang putri Rasulullah SAW. Bukan sekaligus ya, tetapi beliau ya kemudian diberi gelar oleh kaum muslimin sebagai Dzun Nurain, karena keberuntungannya ya, beliau bisa menikahi 2 orang putri Rasulullah SAW. Jadi setelah Sayyidah Ummu Kulsum ini menjanda, lalu kemudian beliau dinikahi oleh Sayyidina Utsman ya. Nah, tidak lama kemudian Sayyidah Ummu Kulsum meninggal, dan kemudian turun ranjang kepada adik dari Sayyidah Ummu Kulsum ya, yang ketika itu juga belum menikah ya. Bahkan nanti ada cerita spesial ya, bagaimana pernikahan antara Sayyidina Utsman bin Affan dengan Sayyidah Ruqayyah ya. Ketika turun ranjangnya itu ada riwayat yang cukup spesial. Dan yang terakhir adalah yang kelima yang menantu Rasulullah SAW itu Sayyidina Ali bin Abu Thalib, yang merupakan sepupu beliau juga ya. Sepupu dari Abu Thalib ya, paman yang beliau sangat cintai, tetapi kemudian wafat ya, atau meninggal dalam keadaan sebagai seorang yang musyrik ya. Nah, jadi itu nama-namanya ya. Nama 5 orang menantu Rasulullah SAW, yaitu Abul Ash bin Rubai, kemudian Utbah bin Abu Lahab, lalu kemudian Utaibah bin Abu Lahab,
lalu ada Sayyidina Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib ya. Nah, mari kita lihat ya sedikit ya, ulasan tentang bagaimana sesungguhnya ya, peri hidup dari menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Yang pertama yaitu Abul Ash ya, Sayyidina Abul Ash ya, Abul Ash bin Rubai. Ya, nama lengkapnya adalah Abul Ash bin Ar-Rabi Al-Quraisy. Ya. Di dalam sejarah Islam ya, beliau memang dikenal sebagai menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di dalam catatan sejarah ya, beliau wafat setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi beliau tidak mengalami pemerintahan pada masa Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali ya, karena setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat ya, beliau meninggal pada masa pemerintahan atau kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tidak merasakan bagaimana situasi dan kondisi kaum muslimin pada era pemerintahan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan juga Sayyidina Ali ya radhiyallahu anhum. Nah, ibunda dari Abul Ash Ar-Rubai ini termasuk ya, salah seorang dari saudara perempuan saudara perempuannya Sayyidah Khadijah yang merupakan istri Rasulullah SAW yang pertama ya. Jadi kedekatan nasabnya dengan Rasulullah SAW ya itu terlihat sekali ya. Tapi tetap ya masih dalam kategori bukan mahram ya. Dibolehkan untuk menikah gitu. Nah, Sayyidah Zainab ya radhiyallahu anha ya, yang merupakan putri sulung Rasulullah SAW ini akhirnya ya, dipersunting oleh Abul Ash ya. Dan dalam riwayat Abul Ash ini menikahi atau menjadi menantu Rasulullah SAW itu sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi. Nah, barulah kemudian ya setelah pernikahan berlangsung ya rumah tangga pun berjalan antara Abul Ash dengan putri Rasulullah SAW yaitu Sayyidah Zainab ya, status beliau sebagai menantu Nabi Muhammad ya disandangnya. Lalu kemudian datanglah masa ya di mana kemudian Rasulullah SAW ini diangkat ya menjadi seorang nabi. Jadi kalau dilihat-lihat ya berarti Rasulullah SAW ini menjadi mertua ya, sebelum usia 40. Jadi sebelum beliau berusia 40 beliau sudah menjadi seorang mertua. Nah, saya ini udah jalan 44 ya. Ya, belum jadi mertua karena anak saya statusnya masih mahasiswi dan belum nikah gitu ya. Jadi boleh juga ini jadi bahan renungan ya. Kalau mungkin ada yang punya target begitu mengikuti jalan hidupnya Rasulullah SAW ya. Ya, menjadi mertua ya di usia sebelum 40 tahun. Tapi ini tentu bukan sebuah keharusan. Tapi ada orang yang saking cintai dengan Rasulullah semuanya diikuti, termasuk status-status yang seperti itu. Nah, ketika Rasulullah SAW mengumumkan nubuahnya ya, atau mengumumkan kenabiannya, nah, ketika itu Abul As di dalam sejarah dikatakan sedang berada di luar kota dalam keperluan dagang karena memang beliau adalah seorang tajir ya. Seorang pebisnis ya, pedagang. Jadi nggak tahu tuh ya ramenya kota Mekah ketika mertuanya mengumumkan bahwa ya, dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia. Nah, jadi nggak kedengeran lah ya hiruk pikuknya. Barulah kemudian ya setelah pulang dagang ya,
istrinya beliau ya Sayyidah Zainab pun mengabarkan bagaimana ya hiruk pikuknya kota Mekah, kehebohan kota Mekah karena ya pengakuan Rasulullah SAW kepada penduduk Mekah bahwa beliau sudah diangkat ya, menjadi seorang nabi ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sayangnya ya reaksi dari Abul Ash Ar-Rubai ini tidak seperti yang diharapkan. Jadi responnya itu adem, dingin gitu ya. Kalau Sayyidah Zainab berharap dia ikut percaya ya, dan menerima ya, risalah kenabian yang diumumkan oleh ayahandanya, oleh mertuanya gitu. Tetapi ternyata Abul As diam dalam artian tidak menerima, tetapi juga kemudian tidak pada posisi berusaha memusuhi gitu ya. Karena masih ada respect ya, hormatnya kepada mertua beliau. Apalagi ini mertuanya merupakan suami dari bibinya kan gitu ya. Nah, diriwayatkan di dalam banyak kisah ya, bahwa ketika ditelusuri kenapa Abul As ini menolak ya, atau tidak menerima dakwah Rasulullah SAW yang notabene merupakan mertuanya sendiri ketika itu, rupanya menjadi faktor utama adalah faktor asabiah ya, faktor kesukuan. Ya, fanatisme kesukuannya begitu kuat. Ya, dalam hati kecilnya sebetulnya beliau mengakui ya, karena ya tahulah ya kenapa beliau memilih menikahi putri sosok ya, yang dikenal sebagai Al-Amin ya. Dan beliau juga memiliki kekerabatan yang dekat dengan istrinya begitu kan, masih ipar lah jatuhnya. Masih keponakan gitu, masih sepupu ya, keponakan ya. Dalam hati kecil ini mengakui, tetapi itu tadi pengaruh ya, gejolak yang muncul dari kaum kafir Quraisy ketika itu membuat Abul As sungkan ya, menyatakan keislamannya, menerima dakwah Rasulullah SAW yang ketika itu masih dimusuhi oleh mayoritas penduduk Mekah. Ya, karena itulah kemudian Abul As dan istrinya itu sempat hidup tidak serumah ya, dalam waktu yang lama ya, bahkan sampai hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah ya. Dan dalam perang Badar ya kemudian muncullah perang Badar, lalu orang-orang Quraisy ya, menyuruh Abul As yang dalam pandangan mereka statusnya masih menantunya Rasulullah SAW gitu ya. Jadi mereka ingin menimbulkan permusuhan ya, ingin biarlah dunia tahu nih menantunya sendiri begitu ya, atau katakanlah boleh dibilang mantan menantunya atau menantunya sendiri memerangi ya, mertuanya gitu. Sehingga mereka menyeru secara pribadi, secara personal kepada Abul As untuk ikut terjun di dalam perang Badar. Dan akhirnya ya itu tadilah ya, karena fanatisme kesukuan. Nah, ini juga menjadi ibrah ya bagi kita, jangan sampai kemudian ya fanatisme yang lain ya, mengalahkan ketetapan Allah dan Rasulnya, ya, mengalahkan iman kita. Ya, jangan sampai perintah agama, ketetapan agama ya kalah oleh yang lain. Ya, kalah oleh rasa kesukuan, kalah oleh cinta kepada istri, kepada keluarga. Jadi cinta kepada Allah harus di atas segala-galanya. Jadi ini menjadi ibrah bagi kita. Maka kemudian beliau ikut perang Badar. Dan akhirnya kan di dalam riwayat ya, kaum muslimin menang ya, di perang Badar ini walaupun jumlahnya sedikit. 1:3 ya jumlah pasukannya ketika itu. 1 kaum muslimin, 3 orang kafir. Tapi Allah memberikan pertolongan dan kaum muslimin menang ya menghadapi kaum kafir Quraisy. Nah, karena Sayyidah Zainab masih memiliki cinta yang besar dan tulus kepada Abul As ya, karena memang Abul As ini orang baik. Ya, sebagaimana yang kita pernah nukilkan ceritanya, orang baik. Maka akhirnya kemudian ya, Abul As ini ya, dicari tuh ya oleh Sayyidah Zainab
ya, karena dengar beliau ditawan, terbayanglah begitu ya masa-masa ya, ketika di Madinah gitu kan, masih serumah ya, kecintaan yang besar dalam diri Sayyidah Zainab pun bangkit begitu kan. Maka beliau cari ya suaminya ini ya Abul As ini, lalu kemudian beliau mengirimkan ya, udah ketahuan beritanya, dicari beritanya, oh ditawan ya sama Rasulullah SAW, sama beliau lah, sama ayahnya nih gitu, karena ikut berperang. Maka kemudian Sayyidah Zainab mengirimkan sebuah kalung, seuntai kalung, dan kalung itu merupakan hadiah atau pemberian ya, atau kalung kesayangan dari ibunda beliau, itu Sayyidah Khadijah. Ya, jadi Rasulullah ketika melihat kalung itu ingat, ini kalung istri saya gitu kan. Maka kemudian pikiran Rasulullah SAW pun ingat ya dengan Sayyidah Zainab. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan agar Abul As dibebaskan, kembalikan harta tebusannya ini. Jadi tebusan kalungnya itu balikan ya, karena ini punya putri beliau. Maka kemudian para sahabat melepaskan Abul As ya. Tetapi kemudian Rasulullah memberikan syarat ya. Berjanji agar membiarkan istri beliau ya, istri Abul As yaitu putri Rasulullah SAW, untuk kemudian berhijrah ke Madinah bergabung dengan kaum muslimin. Sebetulnya Abul As ketika itu menyanggupi, bahkan dia memberikan perbekalan kepada Sayyidah Zainab untuk menyusul Nabi Muhammad SAW, untuk menyusul ayahandanya. Hanya saja kemudian orang-orang kafir Quraisy menghalang-halangi dan mengancam ya, kalau sampai kemudian Sayyidah Zainab berhasil ke Madinah begitu, maka akan terjadi gitu ya, dan kehebohan ya, peperangan begitu kan. Maka akhirnya kemudian Sayyidah Zainab ya nggak bisa pergi begitu ya, harus kembali lagi ke Mekah. Sampailah kemudian pada tahun ke-6 Hijriah ya, Abul As membawa harta kaum Quraisy untuk sampai kemudian pada akhirnya ya, setelah situasi tenang barulah kemudian Sayyidah Zainab berhasil ya dikirimkan ke Madinah. Dikirimkan ke Madinah dan bergabung dengan ayahanda beliau. Lalu pada tahun ke-6 Hijriah Abul As ya, diriwayatkan membawa harta kaum kafir Quraisy ketika untuk berdagang ya di Syam. Tetapi kemudian sebelum sampai ke Syam ya, sekelompok kaum muslimin ya dipimpin oleh Zaid bin Harisah berhasil mencegatnya dan kemudian merebut ya, harta yang dibawa oleh Abul As ini. Ya. Dan ini bukan sebuah penjarahan, karena memang harta yang dibawa oleh Abul As ya, yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy itu sejatinya memang ini punya kaum muslimin ya, karena dulu ketika mereka meninggalkan Mekah ya, itu nggak boleh bawa harta mereka sepeser pun gitu ya, kecuali yang melekat pada diri mereka. Maka ketika mengetahui ya ada kafilah dagang ya, dan mereka tahu betul itu barang-barang kita, itu sebetulnya harta kita yang mereka jual itu, maka kemudian kaum muslimin ya, mencegat gitu ya. Nah, disergap dan kemudian Abul As ya diriwayatkan berhasil melarikan diri. Ya. Ya. Tetapi kemudian karena rasa tanggung jawabnya begitu ya kepada sukunya ya, karena memang beliau tadi memiliki fanatisme kesukuan yang sangat besar ya, maka kemudian beliau tidak menuju ke Mekah ya, tetapi pada malam harinya beliau mengendap-endap ya, menemui istri beliau ya, yang sudah berada di Madinah, yaitu Sayyidah Zainab, dan beliau kemudian meminta perlindungan, tolong ini urusan saya belum selesai ya. Saya nggak mau begitu ya pulang ke Mekah dalam status ya, sebagai pecundang ya, karena harta yang saya bawa dari Mekah ya, diambil oleh kaum muslimin.
Jadi beliau melobi Rasulullah SAW ya, untuk kemudian menyelesaikan persoalan ini. Maka kemudian Sayyidah Zainab pun ya, menerima ya, permintaan mantan suami, karena Rasulullah setelah Sayyidah Zainab pindah ke Madinah itu memberikan status bahwa pernikahannya sudah dibatalkan ya, karena yang satu kafir begitu kan, yang satu muslim, ya nggak bisa disatuin. Maka kemudian keesokan paginya ya, Rasulullah SAW pun ya, berkata kepada kaum muslimin, ya jamaah sekalian, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Ya, demi Allah aku tahu ya, apapun dari Zainab hingga mendengar yang kalian dengar. Ya, sesungguhnya perlindungan ini berlaku walaupun dari rakyat bagi kaum muslimin. Maka kemudian Abul As ini ya walaupun statusnya ketika itu diketahui sebagai seorang kafir Quraisy begitu kan, bagian dari kafir Quraisy yang memerangi kaum muslimin, tetapi kemudian dilindungi ya. Karena Rasulullah SAW mengabulkan ya, rasa cinta beliau kepada putrinya, sehingga kemudian beliau mengabulkan permintaan Abul As. Tapi yang jelas ya itu tadi, ya tetap mereka nggak boleh berduaan ya, walaupun tinggal di Madinah, nggak boleh tinggal serumah karena yang satu kafir, yang satu muslim. Nah lalu kemudian ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW mengetahui adanya harta yang dirampas pasukan kaum muslimin dari kafilah Abul As yang tadinya mau dibawa ke negeri Syam. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata, ya, kalian telah mendapatkan harta darinya, kalau berkenan kalian bisa mengembalikan harta itu kepadanya, sebab kita suka melakukan yang demikian. Tapi jika kalian enggan melakukan itu, maka itu adalah harta fa'i yang Allah anugerahkan kepada kalian. Jadi Rasulullah SAW ngasih opsi ya kepada Zaid bin Harisah gitu ya. Ini ada urusan yang belum selesai nih. Nah, ini ada misi sebetulnya ya dalam benak Rasulullah SAW, tetapi kemudian tidak bisa diungkapkan secara langsung begitu, terkait dengan urusan Rasulullah dengan Abul As ini ya. Lalu kemudian menawarkan opsi itu, ya kalau kalian mau ya kasih deh, balikin lagi aja, karena memang kita ini orang Islam, orang baik begitu. Kita adalah orang yang gemar melakukan ihsan, kebaikan. Tetapi kalau kalian nggak mau begitu ya nggak apa-apa, itu halal juga ya, kalian ambil aja ya, sebagai fa'i ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, menghadapi opsi tersebut, ya, setelah mereka berdiskusi, ya Zaid bin Harisah dan kaum muslimin yang ikut menyergap ini ya, akhirnya mereka berpikir dan memahami ya, ini mesti ada something ya, ada sesuatu yang memang dipikirkan oleh Rasulullah SAW, dan itu sesungguhnya adalah sebuah kebaikan yang besar. Maka kemudian Zaid ya dan kaum muslimin ketika itu memutuskan untuk mengembalikan harta yang mereka rampas kepada Abul As, dan dengan betul-betul terperinci, tidak ada yang tertinggal ya, sampai-sampai seutas tali ya, segulung tali gitu, bekas wadah air yang sudah usang begitu ya, apalagi ya sisir apa semuanya itu dikembalikan. Tidak ada sedikit pun yang kemudian tertinggal di Madinah. Ya, ini menurut pengakuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Abul As ya, merasa wah ya alhamdulillah ya beginilah begitu ya. Jadi beliau menyaksikan betul bagaimana mulanya hati kaum muslimin ketika itu, dan mengetahui betul posisi dirinya ya, yang tidak mau pulang ke Mekah sebagai pecundang gitu. Maka kemudian beliau pulang ke Mekah dengan membawa harta yang tadinya dirampas oleh kaum muslimin, dan beritanya itu sudah tersebar begitu kan ke Mekah gitu.
Orang Mekah tuh udah gelisah, ini bagaimana nasib harta kita ini, tadinya harusnya kita dapat untung gitu kan, tapi ternyata Abul As dicegat oleh orang Islam gitu. Udah ceritanya habis ini nih, game over gitu ya. Maka kemudian begitu melihat Abul As datang ke Mekah dengan membawa ya barang yang itu tadi yang dirampas oleh kaum muslimin, mereka ya senang begitu kan. Ya nggak jadi rugi nih gitu ya. Nah, maka kemudian harta yang dibawanya itu pun dikembalikan ya kepada yang menitipkannya. Nih, ya ambillah tuh. Ya. Lalu kemudian ya Abul As ngomong ya kepada orang-orang Quraisy. Ya, orang Quraisy gitu ya. Masih ada nggak harta kalian yang diberikan kepada saya, yang kalian titipkan kepada saya? Masih ada. Kalau ada ambil. Nah, gitu. Maka kemudian orang kafir Quraisy ya, ketika itu mengatakan, udah nggak ada, semuanya sudah engkau serahkan. Dan kemudian mereka mengakui bahwa sesungguhnya engkau Abul As adalah orang yang mulia yang menunaikan amanah. Nah, jadi betul-betul semuanya dikembaliin gitu kan. Tadinya kan mereka udah wah payah nih gitu Abul As ya. Bisa-bisanya begitu kan, dirampok begitu. Atau bisa-bisanya kemudian tidak bisa menjaga harta yang kita titipkan kepada dia untuk dijual begitu. Maka setelah dikembalikan mereka mengakui bahwa Abul As adalah orang yang mulia yang menunaikan amanah. Nah kemudian ternyata ya, reaksi yang muncul di luar dugaan. Kejadian setelah itu di luar dugaan mereka. Apa? Maka kemudian Abul As ya, mengucapkan sesuatu kalimat yang sangat dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu kalimat syahadat. Jadi setelah orang-orang kafir Quraisy ini memuji bahwa dia adalah orang mulia yang menunaikan amanah, maka kemudian Abul As mengatakan, maka dengarkanlah ya, ucapanku sekarang. Maka beliau mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi beliau bersyahadat, orang kafir tercengang. Dan beliau mengatakan apa? Kalian tidak bisa menghalangiku untuk memeluk Islam. Jadi beliau jelaskan kemudian apa? Saya ingin menyelesaikan urusan harta ini terlebih dahulu dengan kalian, supaya kalian tidak berpikir ya, kenapa saya bersyahadat sekarang begitu kan, tidak kemarin-kemarin. Jadi beliau ingin menunjukkan kepada kaum kafir Quraisy ya, marwah dirinya. Kalau saya bersyahadat kemarin di sana, ya, saya tidak mau kalian berpikir Islamnya saya demi harta kalian. Tidak. Ya. Jadi saya selesaikan di urusan harta ini dan saya nyatakan bahwa saya bersyahadat, saya mengakui Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan utusan Allah. Jadi disinilah ya bagaimana integritas ya, seorang Abul As. Jadi beliau tidak ingin begitu ya, marwahnya itu, kehormatan dirinya tercela, terhina. Ya. Apalagi ini urusannya urusan keyakinan, urusan agama begitu. Jadi beliau memilih waktu untuk menunjukkan keislamannya. Ya. Itu di depan orang-orang kafir Quraisy. Jadi dalam sebetulnya salah satu tujuan juga adalah biar mereka juga sadar begitu kan. Orang sebaik ya, Abul As, orang semulia Abul As sampai mau ya bersyahadat, sampai mau mengikuti ajarannya Muhammad yang kita musuhin begitu kan. Tentu ini kan menjadi pukulan juga begitu ya. Ya, bagi para pemimpin-pemimpin kafir Quraisy dan juga bisa jadi menjadi pintu hidayah ya, bagi yang lainnya. Ya, orang kan berpikir-pikir gimana itu ya. Sedemikian hebatnya ya, ini orang, sedemikian mulianya ini orang ya, dengan urusan harta kita, dan kemudian dia menunjukkan bahwa dia ya, memilih Islam gitu ya. Maka kemudian ya, setelah peristiwa itu ya, tidak berapa lama kemudian Abul As pun kembali ke Madinah, bergabung dengan Rasulullah SAW,
berjuang bersama dengan Rasulullah SAW, dan bahkan ya, sebagai sebuah nikmat yang Allah berikan kepada Sayyidah Zainab ya, yang dari awal menunjukkan kecintaan yang besar kepada suaminya ya, kepada Abul As ini, tetapi juga beliau mematuhi ketetapan syariat ya, karena suaminya ketika itu berada dalam posisi kekafiran, maka akhirnya kemudian Sayyidah Zainab pun ya, harus menerima status perceraiannya. Nah, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan skenario yang luar biasa indahnya. Ya, tentu ya, kedatangan Abul As ya, dengan dada yang sudah penuh dengan iman ya, ini menjadi sebuah kebahagiaan yang besar bagi Sayyidah Zainab ya. Menyambut suami dengan wajah yang baru ya, dengan hati yang baru, dengan ketulusan yang baru, dan siap berjuang bersama ya, dengan ayah beliau ya, dengan mertuanya sendiri yang tadinya nggak sejalan, sekarang sejalan ya. Maka akhirnya kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala mempersatukan Abul As. Dan bisa kita bayangkan sosok yang begitu menjaga integritas bergabung bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hingga akhirnya ya, hingga akhir hayatnya Abul As ini kemudian termasuk ke dalam barisan orang-orang yang membela Islam. Yang membela Islam dengan segala keutamaannya. Namun ya di tengah kebahagiaan itu juga ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian mentakdirkan ya, Abul As ini harus menyaksikan wafatnya ya Sayyidah Zainab yang dicintainya, yang karena kecintaannya kepada Sayyidah Zainab ya, istrinya ya, beliau kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menyaksikan wafat sang istri, setelah dinikahkan kembali begitu kan ya, jadi kan diceraikan kemudian akhirnya terjadi peristiwa itu tadi ya, lalu kemudian kembali lalu dinikahkan lagi oleh Rasulullah SAW dengan syahadat, dengan ikatan yang baru ya, sebagai sesama muslim, dan akhirnya beliau wafat ya, di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, dengan status sebagai seorang muslim ya, dan juga sebagai seorang pejuang Islam yang utama. Nah, itulah ya sosok dari Abul As yang merupakan menantu pertama Rasulullah SAW ya, yang dimana ya kita bisa mengambil ibrah ya, dari sikap dan keteladanannya ya, menjaga kemuliaan diri ya. Jadi mempersembahkan yang terbaik ya, bagi Allah dan Rasulnya. Jadi bukan kaleng-kaleng lah imannya gitu. Yang kemudian yang ketiga, yang kedua ya, yang menjadi menantu Rasulullah SAW ya, yang kita ambil pelajaran darinya adalah sosok Sayyidina Utsman bin Affan. Yang nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdu Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, masih ada bertemu dengan kakek ya, buyutnya Rasulullah SAW. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan ini ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi memiliki gelar Zunnurain, orang yang memiliki dua cahaya, karena beliau berhasil menikahi dua orang putri Rasulullah SAW, mendapatkan hadiah bisa menikahi dua orang putri Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Sayyidah Ruqayyah ya, dan Sayyidah Ummu Kulsum ya. Nah, terkait dengan posisi atau keutamaan dari Sayyidina Utsman bin Affan ini ya, sebagai menantu Rasulullah SAW ini luar biasa begitu. Ada beberapa keistimewaan ya, terkait dengan jadinya ya, Sayyidina Utsman bin Affan ini menantu Rasulullah SAW. Jadi status menantu Rasulullah SAW yang disandang oleh Sayyidina Utsman ini ya, itu terselip ya, di dalam itu beberapa keistimewaan dan kemuliaan yang bisa jadi kemudian ini tidak terjadi pada orang lain.
Yang pertama, ya, Sayyidina Utsman bin Affan ini ya, diakui oleh Rasulullah SAW sebagai teman karibnya Rasulullah di surga. Hal ini terungkap dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda ya. Ya, di mana bunyi hadisnya begini ya. Hadatsana Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin rafiqun ya, fil jannah. Ya, kata Rasulullah SAW, setiap nabi itu punya rafiq, ya, teman karib, teman dekat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa rafiqi, kata Rasulullah SAW, wa rafiqi fiha, dan teman karibku di surga, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti adalah Utsman bin Affan. Yaitu Utsman bin Affan. Ya, kalau kita lihat nanti ya kita lihatlah bagaimana sejarah hidupnya Sayyidina Utsman bin Affan itu luar biasa. Ya. Kedermawanannya, sikap kecintaannya kepada Rasulullah SAW, pembelaannya kepada Rasulullah SAW, kesalehannya di dalam menapaki jalan syariat. Ya. Kalau kita lihat bagaimana sirah nabawiyah, ya, peran Sayyidina Utsman bin Affan itu luar biasa. Dan bahkan pernikahan kedua ya, Sayyidina Utsman bin Affan ya, dengan putri Rasulullah SAW itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam sebuah hadis dikatakan ya, hadatsana Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laki Utsman 'inda babil masjid. Ya, satu hari kata Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman bin Affan di pintu masjid. Ya. Faqala, ya, lalu kemudian Rasulullah SAW berkata, ya Utsman, wahai Utsman, hadza Jibril. Nah, ya. Kamu tahu enggak ya? Ini di dekat saya ini ada Jibril. Ya. Akhbarani anna Allah qad zawwajaka Ummu Kulsum. Ya. Bahwa Jibril ini mengabarkan kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menikahkanmu dengan Ummu Kulsum. Jadi setelah beliau menikahi Sayyidah Ruqayyah, kemudian Sayyidah Ruqayyah wafat ya, maka Rasulullah kemudian mengabarkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan bahwa ternyata Jibril mengabarkan Allah Subhanahu wa taala menikahkanmu dengan putriku yang kedua yaitu Ummu Kulsum ya. Bimisli sadaqi Ruqayyah ya, sebagaimana dengan mahar seperti yang kau berikan kepada Ruqayyah ya. Ya. Ala misli suhbatiha ya. Dan sebagaimana kamu hidup bersamanya. Jadi bagaimana kamu dulu menikahi Ruqayyah ya, putri Rasulullah SAW yang kedua ya. Nah, seperti itulah kamu menikahi putriku yang kedua Ummu Kulsum. Jadi memang karena Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidah Ummu Kulsum itu kayak kembar begitu ya. Maka perintahnya demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang langsung memerintahkan malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala menikahkan antara Sayyidina Utsman bin Affan dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua yaitu Sayyidah Ummu Kulsum. Dan kalau berbicara bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan ya, menghadapi kehidupan ya, pasca wafatnya Rasulullah SAW luar biasa. Ya. Jadi kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan ini penuh dengan ujian dan fitnah. Dalam sebuah riwayat dikatakan ya bahwa Rasulullah SAW menyebutkan fitnah dan mengisyaratkan semakin dekat kedatangannya. Lalu kemudian lewatlah seorang lelaki yang memakai caping, maka Rasulullah SAW bersabda, orang ini satu hari nanti akan berada di atas petunjuk. Maka kemudian Ka'ab bin Ujrah pun melompat ya, dan menarik kedua lengan Utsman bin Affan dan kembali menghadap Rasulullah SAW. Ya. Dan dia berkata, orang ini wahai Rasulullah? Iya, orang ini. Nah, jadi Rasulullah itu sudah punya nubuah, ya, sudah punya visi ke depan tentang bagaimana kehidupan Sayyidina Utsman bin Affan. Dan ternyata kemudian itu dibuktikan, ya, nubuah itu dibuktikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan dengan kesabaran menghadapi segala ujian dan fitnah yang dihadapi beliau ya di dalam ya, memimpin kaum muslimin. Ya.
Dan fitnah terbesar ya yang dihadapi beliau adalah rongrongan ya orang-orang munafik ketika itu. Hal ini sebagaimana yang terungkap dalam sebuah riwayat ya, hadatsana Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Utsman ya. Satu ketika ya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai Utsman ya, jika pada satu hari nanti Allah menguasakanmu atas perkara ini, lalu orang-orang munafik ini ingin agar engkau melepaskan jubah yang Allah telah memakaikannya untukmu, maka janganlah engkau lakukan. Itu nasihat Rasulullah SAW. Jadi teguhlah kamu dengan pendirianmu begitu. Jangan sampai nanti mengikuti kemauan orang-orang munafik ini. Ya. Dan beliau mengulang perintah itu ya, statement itu sebanyak 3 kali. Dan Sayyidina Utsman bin Affan ya, termasuk orang yang istimewa karena itu tadi ya, cara wafatnya beliau ini ya, juga menjadi catatan sejarah ya, tercatat dalam sejarah dan menimbulkan peristiwa besar ya. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di waktu sakitnya, ingin rasanya jika sebagian sahabatku ada di sisiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kami bertanya, kata Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, apakah perlu kami memanggil Abu Bakar untukmu? Beliau terdiam. Lalu kemudian kami bertanya lagi, apakah perlu bagi kami memanggil Umar untukmu? Rasulullah SAW juga masih terdiam. Lalu kemudian kami bertanya lagi, ini kata Sayyidah Aisyah, apakah perlu kami memanggil Utsman untukmu? Lalu kemudian beliau menjawab ya. Nah, jadi ditawarin 3 orang, yang diiyakan adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu kemudian Utsman pun datang dan berdua atau menyendiri dengan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi berbicara kepadanya hingga wajah Utsman berubah. Diriwayatkan ya, Qais berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Sahla mantan maul Utsman ya, bin Affan ya, Utsman bin Affan berkata di hari pengepungan rumahnya, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menjanjikan kepadaku sebuah janji dan aku akan tetap memegang janji itu. Dan Ali menyebutkan dalam hadisnya, aku akan bersabar di atasnya. Jadi kata Sayyidina Utsman bin Affan. Maka mereka telah membunuhnya pada hari itu. Jadi ketika Rasulullah SAW berdua ya, saat Rasulullah sakit ya, sebelum wafatnya ya, Rasulullah itu pernah mengabarkan, nanti kamu akan mengalami peristiwa fitnah besar. Ada orang yang akan membunuh kamu, semoga kamu bersabar menghadapinya. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan sebetulnya bisa mengatasi itu dengan segala kekuatan yang dimilikinya begitu ya. Tapi dengan itu resiko yang besar lagi begitu kan. Karena akan terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Dan beliau memilih untuk kemudian mengikuti ya, apa yang dinubuahkan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau akan terbunuh sebagaimana yang diceritakan dalam riwayat ya, ketika beliau membaca Quran. Karena orang sudah banyak demo gitu ya, di rumah beliau, menganggap beliau sebagai biang kerok ketidakstabilan politik ya pasca kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab ya. Maka kemudian seorang lelaki masuk ya ke dalam rumah Sayyidina Utsman bin Affan yang ketika itu berada di lantai 2. Melalui jendela dia naik ya, lalu kemudian ya, secara tiba-tiba ya Sayyidina Utsman bin Affan ditikam ketika beliau sedang membaca Quran. Lalu beliau menjadi syahid ya. Dan itu yang digambarkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan ya, beliau memilih untuk kemudian bersabar ya. Daripada kemudian mengambil tindakan ya, menggunakan kekuasaan dan kekuatan yang pada akhirnya kemudian menimbulkan perpecahan yang besar di antara kaum muslimin ya. Bisa saja beliau menggunakan semua itu ya, kewenangannya, tapi pada akhirnya bisa jadi kemudian kaum muslimin ya, terjerumus ke dalam peperangan yang besar juga. Gitu. Inilah ya, bagaimana istimewanya Sayyidina Utsman bin Affan yang merupakan menantu Rasulullah SAW. Insyaallah kita akan sambung pada episode sebelumnya tentang menantu Rasulullah SAW ini. Ya, kita akan coba membahas tentang sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah
Ini semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.